Oke, soal berikutnya. Supomo adalah tokoh yang lahir tanggal 22 Januari 1903 di daerah Jawa Tengah. Supomo adalah salah satu perumus Pancasila yang merupakan seorang ahli dalam bidang hukum yang menjadi jenderal hukum pertama setelah Indonesia merdeka. Supomo juga memiliki peran yang besar di dalam sidang BPUPKI yaitu, jadi teman-teman kalau kita cerita tentang BPUPKI sering dikenal sebagai Dokoritsu Junbi Chosakai, di mana ketua dari BPUPKI ini adalah Rajiman Widyo Diningrat. Wakil ketuanya ada 2 orang. Siapa dia? Ada Ichibangase Yoseo sama ada Suroso. Oke, kita cek dulu. Berarti yang A menjadi ketuanya ini salah karena ketuanya Rajiman. Oke, menyampaikan pidato, sekretarisnya salah, nggak ada ya. Oke, maka nanti BPUPKI untuk masalah pidato penyampaian dasar negara ada di sidang yang pertama. Tanggal berapa? 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Hari pertama ada di tanggal 29 Mei. Pembicaranya adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan 5 dasar negara yang dikenal sebagai, ada yang disebut sebagai Bang, Man, Tu, Raja. Bang, kebangsaan, Man, kemanusiaan, Tu, ketuhanan, Ra, kerakyatan, Ja, kesejahteraan rakyat. Berarti tentang masalah yang C ini salah ya. Tentang kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan ini salah karena ternyata yang menyampaikan Muhammad Yamin. Kita cek lagi yang hari kedua itu ada di tanggal 31 Mei. Tanggal 31 Mei yang menyampaikan adalah Supomo. Dia bilang 5 dasar negaranya itu ada yang dikenal sebagai 1, keluarga, seimbang lahir batin, adil, musyawarah. Oke, apa ini? Kalau dibilang 1, dia adalah kata persatuan, keluarga adalah kata kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, adil ada keadilan, dan juga musyawarah mufakat. Maka jawaban soal kita yang mana? Langsung dapat ya, Supomo yang ditanya. Jadi jawabannya ada yang dodol. Peran Supomo di dalam BPU adalah melakukan pidato 5 rumusan dasar negara, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, keadilan, mufakat. Oke. Soal berikutnya, Hari Buruh Internasional diperingati setiap 1 Mei. Dalam rangka memperingati Hari Buruh, para buruh melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penyaluran aspirasi mereka. Dalam satu aspek yang menjadi tuntutan buruh 2018 adalah tentang penggunaan tenaga asing. Keadaan tersebut menunjukkan adanya karakteristik dari pengelolaan kekuasaan pasca reformasi. Karakteristik yang dimaksud sesuai dengan wacana tersebut adalah, teman-teman harus melihat apa kata kunci soal. Katanya, karakteristik pengelolaan kekuasaan pasca reformasi. Artinya dia nanya setelah reformasi dan sebelum reformasi. Hubungannya dengan apa nih? Kan banyak ya perbedaan reformasi dengan sebelum di Orde Baru. Hubungannya, dia bilang aksi buruh itu buruh melakukan unjuk rasa. Oke, kita tes. Yang A, adanya adanya keseriusan ya. Adanya keseriusan dari pemerintah untuk secepatnya menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Emang kalau dibilang ya kan, di Orde Baru nggak ada keseriusan pemerintah. Ya ada. Orang si Soeharto di tahun 84 aja berhasil menjadi bapak pangan dunia kita katakan. Maka kalau masalah keseriusan gak ada hubungan nih. Oke, jawaban yang A ini kita bilang salah. B, pemerintah mengizinkan warga negara melakukan aksi demo secara bebas. Mungkin benar nih yang B. Memang kita setelah reformasi kita dikasih demo. Dulu Orde Baru kan pengekangan demokrasi.
Ini kalimatnya bisa jadi benar, ternyata salah. Kenapa salah? Karena dikatakan secara bebas. Berarti apakah sekarang kita diizinin demo bakar-bakar ban? Kan enggak. Maka tetap aja enggak bebas namanya. Harus ada tanggung jawab. Yang C, adanya kemerdekaan menyampaikan pendapat yang dilakukan dengan cara bertanggung jawab. Ini yang kita maksud tadi. Oke, pegang. D, pemerintah akan senantiasa berusaha mewujudkan aspirasi rakyat. Oke, ini nggak ada beda, kayaknya dulu tetap ya, tetap ada aspirasi. E, adanya upaya pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Oke, sebenarnya yang ditanya di soal ini kan tadi kita bilang buruh melakukan unjuk rasa. Oke, soal berikutnya. Banyak cara untuk melakukan akomodasi agar suatu hubungan sosial yang semula diliputi ketegangan berubah menjadi bentuk hubungan yang menyenangkan. Penyelesaian suatu perkara atau upaya mengurangi ketegangan dengan melibatkan pihak ketiga yang memberi keputusan. Disebut apa? Jadi ini kita ngebahas tentang akomodasi sosial. Kalau yang dikenal sebagai sama arbitrasi mediasi nih kawannya nih. Biasa yang susah membedakan tuh arbitrasi mediasi. Kita bikin dulu ya. Arbitrasi. Oke. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi di dalam arbitrasi kayak misal si A sama si B ini adalah pihak yang berkonflik. Maka mereka memilih si C untuk menjadi penengah. Tapi C menjadi pihak ketiga di dalam arbitrasi ini memberikan putusan. Sementara yang kedua ini ada dikenal sebagai mediasi. Kalau mediasi kita bilang A dan si B ini adalah pihak yang berkonflik. Maka mereka memilih si C sebagai penengah mediator, di mana mediator ini tidak bisa memberikan keputusan karena dia adalah pihak netral. Oke, itu kalau arbitrasi. Konsiliasi ini lebih mengarah kepada menemukan keinginan. Menemukan keinginan pihak yang berkonflik. Adjudikasi penyelesaian masalah ini melalui hukum, hakim. Koersi. Koersi ini kayak dikatakan bahwasannya yang lemah itu harus mengalah. Stalemate ini dikatakan sebagai jalan buntu ataupun kekuatannya seimbang. Yang biasa dicontohkan ini adalah aksi di dalam Perang Dingin, keseimbangan antara Amerika dengan Rusia. Maka jawaban di dalam soal kali ini yang dikatakan melibatkan pihak ketiga yang memberikan putusan. Maka jawabannya ada arbitrasi.